Shalom Bapak Ibu Saudara, salam damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Renungan pagi hari ini berjudul Kasih Bersyarat. Jika kita melihat dalam silsilah Tuhan Yesus yang dicatat oleh Matius, yang pertama ada seorang perempuan bernama Tamar. Dia adalah orang Aram yang bagi orang Israel, Tamar ini adalah perempuan kafir atau pendosa. Apalagi Tamar dicatat dalam firman Tuhan, perbuatannya yang menyamar sebagai pelacur untuk menarik perhatian Yehuda yang adalah mertuanya sendiri. Yehuda ini adalah anak Yakub. Tidak seharusnya Tamar berbuat demikian. Karena seharusnya Tamar hanya boleh menikah dengan keturunan Yehuda yang lain setelah kedua anak Yehuda, yaitu suami pertama Tamar, meninggal dan adiknya juga meninggal. Akibatnya Tamar ini hamil dan melahirkan dua anak kembar yang bernama Peres dan Serah. Dari Peres inilah terlahir keturunan-keturunan yang menjadi bagian dari silsilah keluarga Yesus Kristus. Yang kedua ada Rahab. Dia adalah seorang perempuan Kanaan. Dan Alkitab mencatat dia adalah seorang pelacur yang menyembunyikan kedua pengintai yang diutus Yosua. Dia adalah bangsa kafir yang bagi orang Israel dia adalah pendosa. Lalu yang ketiga ada seorang wanita juga bernama Rut yang dicatat dalam silsilah Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah wanita Moab. Dalam kisahnya, Rut tidak punya jejak dosa yang dibuat oleh tangannya sendiri. Tetapi jika kita melihat nenek moyang dari Rut ini adalah orang-orang yang dilarang untuk masuk ke jemaah Tuhan sampai selama-lamanya. Ulangan 23 ayat 3 mencatat, seorang Amon atau seorang Moab janganlah masuk jemaah Tuhan. Bahkan keturunannya yang ke-10 pun tidak boleh masuk jemaah Tuhan sampai selama-lamanya. Mengapa? Karena Moab ini adalah hasil insest, yaitu persetubuhan sedarah. Dan lebih parahnya, ini adalah keturunan yang dihasilkan dari hubungan terlarang antara Lot dengan kedua anak kandungnya. Jadi bagi orang Israel, orang-orang Moab ini adalah orang kafir, orang pendosa dan keturunan pendosa. Lalu yang keempat, ada seorang perempuan juga bernama Maria. Bagi orang Kristen, dia adalah wanita yang mendapat hak yang begitu istimewa yang mungkin diidam-idamkan oleh banyak perempuan. Tetapi dari sudut pandang orang Yahudi, Maria hanyalah seorang wanita sundal karena Maria mempunyai anak tanpa suami. Bapak Ibu Saudara, dengan adanya keempat perempuan pendosa yang dicatat dalam silsilah Yesus Kristus ini, Tuhan punya pesan bahwa Allah itu punya rencana terhadap orang berdosa. Allah tidak pernah mengasihi dosa, tetapi Allah mengasihi orang berdosa. Tentu saja kasih ini bersifat bersyarat. Allah mencintai orang yang berdosa, asalkan orang yang berdosa tersebut rela menerima kasih Allah yang akan memberkati dan menyucikan dia melalui pengorbanan Yesus Kristus. Dan orang ini akan mengalami pengudusan yang terus-menerus dalam setiap proses kehidupannya, bertahap, tahap demi tahap dilalui sampai mencapai titik di mana orang ini menjadi serupa dengan Yesus Kristus.
Bapak Ibu Saudara, tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni sepenuhnya, kecuali dosa itu tidak mau diakui. Orang berdosa seperti kita bisa terjebak dalam intimidasi-intimidasi, baik oleh orang lain, baik oleh pikiran kita sendiri, dan iblis. Intimidasi itu akan berbicara, Allah tidak mungkin menerima kita yang memiliki banyak dosa dan gelap pekat. Coba kita renungkan pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Ini bukan sekedar pembayaran lunas atas dosa-dosa kita, bukan sekedar penghapusan dosa, tetapi pengorbanan Kristus di atas kayu salib ini adalah penerimaan kita apa adanya. Yang ditunjukkan dalam salib itu ada kedua tangan yang terbuka, dan kasihnya tidak berhenti sampai di salib. Kasih itu akan berlanjut untuk menguduskan kita lewat proses dalam kehidupan kita. Kesulitan terbesar dalam kehidupan kita mungkin kita enggan mengakui dosa-dosa kita. Ketika kita merasa malu dan takut untuk mengakui kelemahan, kesalahan, dan dosa kita di hadapan Allah, kita secara tidak sadar menghalangi kasih-Nya untuk bekerja dalam hidup kita. Mengakui dosa-dosa kita adalah langkah awal menuju pemulihan dan penyucian yang mendalam. Dosa yang tidak diakui menjadi seperti batu penghalang bagi aliran air. Gengsi dan ego kita bisa menjadi penghalang aliran kasih Allah kepada kita. Namun Bapak Ibu Saudara, ketika kita bersedia untuk merendahkan diri, mengakui dosa-dosa kita dan memohon pengampunannya, batu dosa itu akan dikikis oleh kuasa kasih dan darah Yesus Kristus. Inilah saatnya kita mengalami pembaruan dan transformasi yang hanya dimungkinkan melalui karya penyelamatannya di atas kayu salib. Kita orang berdosa, tapi percayalah Tuhan punya rencana dalam kehidupan kita. Akui setiap kelemahan, kesalahan, dan dosa kita, dan nikmati proses pengudusan itu sampai pada akhirnya kita akan melihat bahwa kita masuk di dalam rencananya. Tuhan Yesus memberkati.